قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjut lagi sesi keberapa? 15. Bahasan ke-32. Pertolongan Allah pasti datang kepada kaum muslimin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi setelah tadi tiga hal yang kita penuhi, mentauhidkan Allah, persaudaraan, baru kemudian berjihad, persiapan untuk berjihad. Sekarang ini kita lihat Allah akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dibaca. Pertolongan Allah pasti datang kepada kaum muslimin. Allah berfirman, dan menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada orang-orang beriman atas musuh-musuhnya, sebuah janji yang tidak bakal diingkari. Allah telah menolong Rasulnya pada perang Badar, perang Azab, dan peperangan-peperangan lain yang pernah beliau lakukan. Demikian pula Allah telah menolong para sahabat Rasulullah SAW sepeninggal beliau dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga Islam bisa tersebar luas ke segenap penjuru dunia. Kaum muslimin akan selalu mendapat pertolongan Allah walaupun banyak mengalami tragedi dan musibah. Memang kesudahan yang baik senantiasa beserta orang-orang beriman yang benar-benar dan teguh dalam memegang keimanannya, yang selalu menunjukkan ketauhidannya dalam beribadah dan berdoa baik dalam kondisi lapang maupun kesempitan. Al-Quran mengisahkan sebagaimana kondisi kaum muslimin pada saat perang Badar. Jumlah mereka sedikit dan perbekalan mereka juga minim. Namun mereka selalu yakin kepada Allah, sehingga mereka pun berdoa kepadanya agar memberi mereka kemenangan. Allah berfirman, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Dia pun memperkenankan permohonan kalian dengan berfirman, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian berupa 1000 malaikat yang datang secara berturutan. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Nah, lihat. Yang jelas Allah akan menolong orang beriman. Apa syaratnya tadi nanti pertolongannya? 3 ya. Pertama apa dulu? Tauhid, bersaudara di atas iman. 3, persiapan jihad. Nah, di sini pertolongan akan datang ya, walaupun jumlah kita sedikit nantinya. Kalah dengan bala tentara orang kafir. Contoh pada perang Badar. Allah katakan, lihat, isnastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Allah berfirman, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian berupa 1000 malaikat. Kaum muslimin dibantu oleh malaikat-malaikat, akhirnya bisa mengalahkan orang-orang kafir. Maka kuncinya itu pada iman. Ketika jumlah kita sedikit, pertolongan Allah akan datang asalkan kita itu beriman. Terus Allah mengabulkan. Allah mengabulkan permohonan mereka, yaitu dengan menurunkan malaikat untuk berperang bersama mereka. Para malaikat itu ikut memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-ujung jari mereka. Allah berfirman mengisahkan, maka penggalah kepala-kepala mereka dan ujung-ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Nah, siapa yang tadi memenggal siapa? Malaikat. Dengan izin Allah, malaikat itu nolong orang-orang beriman walaupun jumlah mereka itu sedikit. Terus akhirnya
kemenangan pun ada pada pihak orang-orang beriman yang bertauhid. Nah, maka bagaimana mungkin kemenangan itu datang kita pakai ilmu kebal, pakai jimat-jimat, ya kan? Pakai dukun-dukun. Backingannya itu dukun-dukun sakti loh. Oh, bagaimana mungkin mau menang? Enggak dibekali dengan iman coba. Coba kalau dengan ilmu kebal, ada yang punya kekebalan lebih lagi, bisa kalahkan itu. Ada yang dengan dukun, bisa dikalahkan juga dengan dukun yang lebih sakti. Iya kan? Bisa. Maka yang kemenangan yang benar itu kalau orang itu bertauhid, tinggalkan itu semuanya. Terus Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar yang pada waktu itu kalian dalam keadaan yang sangat lemah. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 123. Wa antum azillatun, dan kalian dalam keadaan hina atau lemah. Allah yang menyelamatkan. Ya, terus Ali Imran 123. Di berikutnya lagi. Dan doa Rasulullah SAW ketika perang Badar adalah, wahai Allah, seandainya engkau hancurkan kelompok orang-orang Islam ini, niscaya tidak ada yang menyembah engkau lagi di bumi ini. Hadis ini dilewatkan oleh Muslim. Allahumma intuhulik hadhil isabah. Ya Allah, seandainya engkau hancurkan kelompok orang-orang Islam ini, min ahli Islam, la ta'budu fil ard, maka niscaya tidak akan ada yang menyembah engkau lagi di bumi ini. Akhirnya pertolongan Allah datang. Terus akan tetapi kita menyaksikan pemandangan di beberapa negara Islam, bagaimana kaum muslimin tidak mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Mengapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Apakah karena Allah mengingkari janji yang pernah Dia janjikan kepada kaum muslimin? Sama sekali tidak. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Akan tetapi justru kita perlu balik bertanya, apa saja yang sudah diupayakan oleh kaum muslimin dalam menyongsong janji Allah itu? Berarti janji Allah itu pasti. Berarti yang salah siapa coba? Kita sendiri kaum muslimin. Maka pandai-pandai koreksi diri. Kok kita belum dapat pertolongan? Berarti kita yang salah. Jangan protes pada Allah, namun kita yang koreksi diri. Oh, berarti tengah-tengah kita imannya belum benar, tauhidnya belum benar, syiriknya masih jalan. Berarti kita koreksi diri seperti itu. Terus di bawahnya lagi, pada kesempatan ini kita perlu ajukan pertanyaan kepada para mujahidin yang tengah berjuang membela agama Allah itu. Sudahkah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan agar pertolongan Allah turun? Di antara persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, lihat syarat-syaratnya ya, biar pertolongan Allah itu turun. Satu, mereka perlu mempersiapkan diri dengan bekal keimanan dan ketauhidan. Karena dengan bekal itulah dahulu Rasulullah SAW maju berperang. Sudahkan ini mereka persiapkan? Nah, berarti pertama dengan bekal apa? Iman dan tauhid. Di garis bawah itu, bekal keimanan dan ketauhidan. Bukan bekal senjata dulu, namun bekal apa? Iman dan tauhid. Dua, mereka harus melakukan usaha-usaha konkret untuk menggapai kemenangan yang mereka harapkan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang sanggup kalian siapkan. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang sanggup kalian siapkan. Berarti yang kedua, melakukan usaha konkret untuk menggapai kemenangan. Persiapan. Terus dan Rasulullah SAW menafsirkan bahwa kekuatan pada ayat di atas maksudnya adalah latihan yang berkaitan dengan seluk-beluk melempar. Nah, sudahkah mereka melakukan usaha-usaha konkret semacam itu? Berarti ada latihan-latihan untuk jihad. Terus tiga, mereka perlu senantiasa berdoa dan memohon kemenangan kepada Allah semata selama peperangan berkecamuk. Tidak memohon pertolongan kepada selain Allah yang mereka percayai mampu menolong mereka. Karena tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali Allah semata. Mereka perlu meneladani Rasulullah SAW dalam berdoa, di mana beliau hanya menunjukkan doanya itu kepada Allah semata. Allah berfirman, bukankah Allah saja cukup untuk menolong hambanya? Quran surat Az-Zumar ayat 36. Sudahkah mereka melakukan semua itu? Nah, berarti yang ketiga apa? Berdoa. Garis bawahi berdoa.
Kalau yang kedua tadi ya usaha konkret. Berdoa karena apa? Allah yang cukupi semua. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah saja yang cukup untuk menolong hambanya? Berarti dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Yang keempat. 4. Mereka mesti bersatu padu, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, serta semangat yang terpatri di dalam dada-dada mereka haruslah firman Allah. Dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan, karena hal itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sudahkah mereka bersikap seperti itu? Bersikap apa di sini? Bersatu. Digarisbawahi bersatu, saling mengasihi dan mencintai. Bersatu, saling mengasihi dan mencintai. Terus ketika umat Islam tidak mau memperhatikan lagi akidah mereka, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama mereka, yaitu menggali ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain yang bermanfaat, kemudian menerapkan dan melaksanakannya dengan konsisten, maka mereka pun akan tertinggal dari negara-negara lain. Tetapi bila mereka mau mengupayakan itu semua, niscaya mereka akan menjadi umat yang maju, lagi punya harga diri. Dan bila mereka mau merealisasikan hakikat keimanan yang ada dalam diri mereka dengan upaya konkret dan penuh keseriusan, tentu diiringi doa kepada Allah. Niscaya pertolongan Allah pun akan segera datang, karena Allah telah berfirman, dan telah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah nanti akan menolong orang-orang beriman. Maka persiapkan ilmu. Akidah itu dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ya, orang kafir itu lebih takut kepada orang-orang yang belajar agama, karena imannya itu dibina di situ, dibandingkan dengan orang-orang yang teriak-teriak di jalan-jalan. Apa teriak-teriak di jalan-jalan? Oh, itu nggak ada apa-apanya, itu nggak takut kayak begitu. Mau dibom langsung juga bisa. Namun coba kalau dengan tauhid seperti ini ditanam coba. Oh, itu nggak ada yang bisa lawan keimanan, tuh nggak ada. Imannya benar-benar dibina di situ, nggak ada yang bisa lawan itu. Dan itu cuma ada didapati lewat majelis ilmu. Nggak bisa di lain tempat loh bapak ibu para jamaah, nggak bisa di majelis ilmu. Maka tadi ada 4 langkah ya. 1, tanam atau beri bekal iman dan tauhid. 2, usaha konkret. 3, doa. 4, bersatu. Bersatu di atas apa tadi? Iman dan tauhid. 4 hal itu dipenuhi, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Bahasan ketiga-3, ketiga-4, 35, insya Allah bersolat duhur. Apa ini? Uang kayaknya ini. Tak kira duit. Ini akhwat ini. Mohon disampaikan agar ikhwan tidak lagi menggunakan kamar mandi akhwat. Ya Allah. Ya rojul, ya rojul. Hari ini tadi ada beberapa akhwat hendak berwudu, tiba-tiba keluar ikhwan dari kamar mandi. Ya Allah, Masya Allah. Apa enggak baca tulisan itu? Atau memang ini ada sesuatu itu kayak gitu. Pengen nazar paling itu. Obatlah. Ya, perhatian, ikhwan nggak boleh pakai kamar mandi akhwat. Kan sudah ada tulisan itu. Kamu boleh dibawa namun nggak boleh pakai kamar mandinya. Kalau enggak di atas aja di sini terus. Kalau enggak pakai kamar mandi yang hijau-hijau di luar itu loh. Oh, banyak sekali itu loh. Ketika keadaan jamaah banyak seperti daurah ini, bolehkah meninggalkan tas atau buku di tengah shaf, ditinggal wudhu sehingga agar nanti mudah mendapat shaf di depan, teman yang lain tidak menempati tempat itu. Kalau memang itu tempatmu dapat duluan, boleh. Saya ingin menanyakan apakah ada anjuran untuk melaksanakan sholat hajat, dan jika ada, kapan sebaiknya dilaksanakan atau dikerjakan. Sebagian ulama mendoifkan hadisnya, sebagian ulama mensahihkan. Kalau mau diganti, baiknya dengan sholat sunnah yang lain, itu lebih bagus. Namun hadis ini sahih menurut sebagian ulama. Ada bahasan saya di rumahisa.com. Ketika saya sebentar, ini mana ini? Kipasnya dimatiin dulu kayaknya. Kipasnya Pak.
Ketika saya menjadi panitia lomba menulis, ada yang sudah membayar uang pendaftaran lomba, tapi ternyata mereka tidak jadi ikut lomba, tidak mengirim naskah, namun tidak konfirmasi. Apakah saya sebagai panitia mengembalikan uang mereka yang sudah mentransfer ke rekening, namun tidak jadi mengirim naskah? Perjanjiannya kayak gimana? Harus ada perjanjian di awal dulu. Bagi yang mau ikut, ya mau mengirim naskah atau tidak, daftar dulu misalnya. Kalau tidak ada perjanjian kayak gitu, ya baiknya uangnya dikembalikan. Apa maksud jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri? Apakah jika saya cerewet, jodoh saya juga demikian? Apa maksudnya dari jodoh cermin diri kita sendiri? Ya namanya saja laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, itu cerminan. Rata-rata seperti itu. Apakah cerewet? Enggak juga. Ada istri yang cerewet sekali, suaminya yang anteng, diam saja ada. Enggak harus kalau cerewetnya itu, iya kan? Betul nggak bapak? Baju yang kita sudah tak ingin pakai lagi karena tidak syar'i, baiknya dikemanakan? Pakai di dalam rumah. Ustadz, jika kita pinjam barang milik teman, semisal kamera, sepeda motor dan lain-lain, yang kita tidak tahu barang tersebut dibeli dengan harta halal atau haram, bagaimana hukumnya? Karena saya sendiri belum ada penghasilan untuk membeli sendiri. Mendingan nggak usah cari tahu. Nih HP-nya ini ya, pinjam, saya punya HP yang udah tak telepon dulu dong. Gak usah cari tahu. Yang pertama, kamu suuzon banyak dengan orang itu. Suuzon kan jadinya. Nah, yang kedua, asalnya sikapi saudara kita dengan husnuzon, nganggap hartanya itu halal. Gak usah cari tahu. Sama seperti kita itu kalau makan di rumah orang, makan di warung. Cara nyembelinya gimana ini ya? Belinya di mana ya? Yang nyembeli itu siapa ya? Baca bismillah tidak, wah capek kayak begitu. Nabi saya cuma katakan sallallahu alaihi wa kulu. Makan saja itu baca bismillah. Makan di awalnya baca bismillah. Sudah cukup. Apa hukumnya apabila saya PKL di tempat yang mengolah arsip foto yang di dalamnya terkadang ada aurat yang terlihat, atau mengolah arsip video yang di dalamnya juga terkadang ada suara musik? PKL di tempat yang mengolah seperti itu. Masalahnya ini tugasmu ya. Agak berat tuh saya jawab. Ya, aku mau bilang nggak mau kerjakan, nanti disuruh juga kayak begitu. Ya memang sudah tugasnya. Ibu saya mendapat jimat keris dari orang langganan jualan yang kata ibu saya dia sangat baik, sabar, dia perempuan, ibu rumah tangga. Yang memberi ini juga hanya sebagai perantara dari mbah-mbah yang umurnya katanya sudah ratusan, sudah 100 tahun lebih, dan dia itu membawa-bawa alasan-alasan Islam juga di situ, sehingga membuat ibu saya mau membawanya. Ibu saya yang memberi ini pun tidak pernah bertemu dengan mbah-mbah ini. Setelah menerima jimat, setiap malam Jumat ibu saya harus memberi kembang 7 rupa kepada jimat ini. Saya kaget dan memberitahu pelan-pelan bahwa ini tidak baik. Ibu saya sedikit mau menerima karena dari awal ibu saya ada keraguan terhadapnya. Saya memberitahu untuk membuang keris itu, tapi ibu saya mengatakan dia takut karena diberi pesan untuk menyimpan. Gak usah takut ya, dibakar atau dibuang, dipatahkan atau diapain, gak usah takut, Allah yang lindungi ya. Jadi tidak dimanfaatkan lebih bagus. Keluarga saya masih dalam lingkup kesyirikan Ustadz. Alhamdulillah ibu sudah mulai terangkul dan ikut kajian di DS. Mohon doanya agar diberi kemudahan mendakwai keluarga dan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kami serta keistiqomahan. Mudah-mudahan pada semua. Ibu saya masang foto cucunya di tembok kamar kosan saya dan ibu saya tinggal bersama saya di kosan tersebut. Apakah saya berdosa karena membiarkan foto tersebut tetap dipasang? Karena saat saya beritahu tidak boleh masang foto tadi, foto makhluk bernyawa, ibu saya tidak menerima nasihatnya. Nasihati pelan-pelan, baiknya tidak dipajang, nantinya malaikat sulit masuk di situ. Apakah saya boleh tidak menghadiri undangan walimahan ketika diundang oleh mantan saya? Karena saya takut tidak bisa menahan cemburu. Wah itu sakit banget itu ya. Antum gagal taaruf saja terus diundang itu. Wah itu bapernya luar biasa. Waduh, paling mau ngambil tempat duduk paling belakang itu. Wah, saya tutup muka saya saja itu, malu sekali saya ucapkan selamat. Iya kan, betul nggak? Betul nggak mas? Iya, betul tidak? Ya betul ya kayak gitu.
Kalau diundang tetap datang. Dia nahan-nahan muka aja gitu. Aduh sudahlah, saya bukan datang. Yuk diundang, apalagi undangnya langsung nama antum di situ. Hukum memakai baju batik atau bercorak seperti bergaris kotak-kotak dan lain-lain. Sebisa mungkin coraknya tidak menggoda. Kalau tujuannya berhias diri nggak boleh. Orang tua saya mempunyai hutang emas di Pegadaian dan tidak bisa menebus utangnya. Apakah saya boleh menebus utang gadaiannya dengan dana riba dari dana pensiun saya? Baiknya tidak dipakai. Untuk lunasi utang itu pakai dana pribadi. Dana riba tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Ustadz di WA sudah bermunculan ucapan selamat tahun baru Islam dengan harapan semoga dapat hijrah dari syirik ke tauhid dan munafik ke sidik, dari cinta dunia ke cinta akhirat. Dan bertahun-tahun diucapkan kayak gini pun nggak pernah berubah-berubah kok. Iya, apa berubah? Berubahnya dengan ucapan selamat atau ngaji? Ngaji. Bilang ngaji, mudah-mudahan tahun ini kamu ngaji. Gitu aja balas. Balas saya gitu, mudah-mudahan kamu diberi taufik hidayah tahun ini juga ngaji gitu. 1440. Kalau enggak akan pernah mau bilang ini supaya berubah. Mana berubahnya? Oh, enggak pernah hadir majelis ilmu. Saya seorang yang dari kesehatan terus, namun sekarang ilmu kesehatan saya tidak dapat dimanfaatkan maksimal karena bekerja di bidang dakwah. Apakah saya berdosa tidak memaksimalkan dalam memaksimalkan ilmu kesehatan saya? Saya aja teknik kimia aja kayak gini. S2 meneh. Biarin aja. Ana sebentar lagi nazar Ustadz, doakan ana agar dimudahkan. Kamu bikin yang lain baper aja ini. Mudah-mudahan dimudahkan. Apaan Ustadz, mohon disampaikan agar ikhwan tidak lagi menggunakan kamar mandi. Oh tadi sudah, maaf. Bolehkah menyumbang untuk anak asuh dari Flores di kotak amal dalam bentuk amplop? Nanti ditulis saja untuk anak asuh, nanti dimasukin dalam kotak. Itu disediakan kotak itu untuk ini ya, kepentingan Darus Solihin. Nanti ditulis saja di amplopnya untuk donasi anak asuh. Nanti insya Allah disampaikan untuk kepentingan itu. Ketika keadaan jamaah banyak seperti daurah ini, bolehkah meninggalkan tas? Tadi sudah, ke bawah sini. Ayat Al-Quran pasti kebenarannya dan harus diterima. Namun banyak wanita khususnya di negara kita menolak atau marah jika mendengar An-Nisa ayat 3. Apakah nikah lagi harus izin istri dahulu? Yo jelas. Ada beberapa kasus yang tidak dapat izin istri malah selingkuh, dosa. Kalau siri, saya nggak setuju. Kemudian siapa yang paling berdosa, istri ikut dosa atau tidak? Orang tak bahas benar. Yang jelas minta izin Pak. Kalau nggak diizinkan ya sudah, banyak-banyak puasa Senin Kemis. Saya minta bacaan-bacaan doa yang dibacakan kepada si mayit ketika berziarah kubur. Kalau bisa yang versi Arabnya. Buka rumaiso.com, cari sendiri situ ya. Ibu saya suka memajang foto-foto orang soleh. Wah ini. Kalau orang soleh itu baiknya enggak. Kalau tadi masih foto cucu, ini mungkin masih lebih ringan daripada ini. Kalau orang soleh punya keyakinan-keyakinan sendiri loh. Ya, tapi hanya niatannya memajang saja. Saya sarankan enggak. Tadi kan sudah kita ceritakan beberapa hadis yang lewat. Ada orang soleh, awalnya dijadikan apa? Patung. Kemudian orang-orang berilmunya meninggal dunia. Lantas patung itu diapain? Sembah. Orang soleh. Itu karena kultur sekarang orang soleh. Niatannya awalnya cuma mengenang saja. Niatannya apa? Mengenang. Berarti orang soleh kalau fotonya dipajang lebih bahaya. Bagaimana caranya agar kita tidak melupakan dosa-dosa kita, tetapi juga tidak pesimis untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah? Pertama, perbaiki diri, terus perbaiki tobat. Ustadz, bolehkah menamakan anak kami dengan nama orang-orang soleh terdahulu seperti Jamil Zainu, Muhammad bin Abdul Wahab? Oh, boleh. Namun kalau bin itu artinya bapaknya siapa gitu ya. Jadi bisa namakan Muhammad Abdul Wahab atau Abdul Wahab saja. Atau Jamil Zainu. Apa Ustadz, mengapa nama anak Ustadz diawali huruf R semua? Yo terserah saya. Terserah.
Kan R kan gampang nanti ini. Nanti anak keempat lagi R lagi nanti. Ada aja pokoknya. Ustadz, benarkah jika kita mendahului gerakan imam saat sholat maka di akhirat akan menjadi keledai? Dikutuk nanti, diancam dalam doa itu akan dijadikan keledai. Maka nggak boleh, hukumnya haram mendahului imam. Ustadz, jika kita terlanjur melewati orang yang sedang sholat, apa yang harus dilakukan? Haruskah minta maaf? Cukup beristighfar saja kalau tidak diketahui. Ustadz, kiat-kiat melamar. Bagaimana kiat-kiat melamar Ustadz agar tidak ditolak calon mertua? Harus berani, gentle. Terus bawa apa? Sogoan. Sogoannya apa Pak? Oh, duit. Nah, rokok mboten? Rokok juga? Oh, duit aja. Rokok enggak kan? Nah, duit aja katanya. Memang matre-matre semua nih. Bagaimana hukum menyimpan boneka? Apakah sama dengan anak-anak? Ya, bonekanya kalau sempurna ya baiknya disimpan saja, nggak usah dipajang. Sama seperti memajang gambar seperti itu. Apakah sedekah itu bisa memperpanjang umur? Sodakoh. Iya, diantara kiat-kiat saya lupa dalil tegasnya, nanti carikan dalil tegasnya ini. Ya, sedekah bisa memperpanjang umur karena setiap kebaikan, ya, setiap amal kebaikan itu akan memperpanjang umur, atau pengertiannya membuat umur kita tambah berkah. Apa hukum memakai kain sutra untuk wanita? Boleh, yang tidak boleh untuk laki-laki. Jomblo. Ustadz, mertua kakak saya seorang dukun. Dia tulis parah tidak normal. Saya pernah diajak kakak saya untuk mengambil mobil di rumah mertuanya. Pada saat pulang saya dikasih uang 100.000. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang mendatangi dukun? Dan bagaimana uang pemberian tadi? Kan enggak, kan cuma pinjam mobil kan? Berarti enggak masuk. Cuma ya, uangnya tadi bisa diterima. Uangnya haram bagi dukun tadi, tidak haram bagimu. Apakah doa untuk pemberangkatan mayit dari rumah duka seperti yang ada doa khusus ya pemberangkatan itu? Sebenarnya nggak ada doa khusus. Bagaimana hukum bacaan murotal Al-Quran di saat ada orang meninggal dunia? Juga tidak dianjurkan untuk itu. Namun ya kebiasaan masyarakat kita seperti itu. Saya mengiring mantenan, lalu saya menjadi jalaran. Terus menyerahkan manten laki-laki. Kemudian memakai pakaian Jawa, lalu titik kris nih, apa nih? Pelak. Pakai kris ya. Bagaimana Ustadz, boleh enggak? Boleh-boleh saja sih. Kan krisnya bukan kris sakti toh ini. Enggak masalah. Ini sudah tadi. Apakah LDII menyimpang? Saya lagi suka cewek LDII. Kalau tidak menyimpang akan saya teruskan. Kalau menyimpang akan saya pertimbangkan. Tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan, kecuali kamu ilmumu bagus bisa narik dia tadi. Nggak punya pemahaman-pemahaman seperti itu lagi. Bentar, satu lagi ya. Ustadz, bagaimana ada orang yang meyakini bahwa batu akiknya sakti, lalu dia tobat dan membersihkan batunya dan menjualnya? Apa hukumnya? Yang jelas tidak boleh ada keyakinan itu lagi, boleh dia jual. Dan dia yakini ini tidak punya isi apapun, tidak ada kesaktian-kesaktian lagi. Allahu a'lam. Kita lanjut lagi nanti jam 1 siang.